Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How are you today? Good, Alhamdulillah. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Today, we will learn past continuous. Hari ini kita akan mempelajari past continuous. Before that, what is the difference between simple past and past continuous? That's right. Simple past tense. We use simple past to talk about an event that finished at the point in the past. Kita menggunakan simple past untuk menceritakan sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Hanya menjelaskan, tidak lebih spesifik prosesnya. Kalau kemarin, ya kemarin. Tidak ada menit keberapa, jam keberapa, atau pada saat apa. For example, I saw Galia yesterday. Kemarin, saya melihat Galia. Yesterday merupakan salah satu ciri dari simple past. Dari subjek, langsung menggunakan verb to, melihat see menjadi saw. Sedangkan past continuous tense, we use past continuous to talk about an event that was in progress at a time in the past. Kita menggunakan past continuous untuk menceritakan sebuah peristiwa yang ada prosesnya di masa lampau. Biasanya ditandai ada kata while, when, untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang lebih spesifik, yaitu pada saat atau ketika. For example, while he was walking to school, it started to rain. Saat dia berjalan ke sekolah, dan saat itu terjadi hujan. Sebetulnya pada kalimat ini terdapat dua tenses. Kalimat pertama, while he was walking to school, itu adalah past continuous. Cirinya while, lalu he, subjek, to be-nya is dirubah menjadi was. Verb ditambah ing, walking to school. Nah, sedangkan it start to rain itu adalah bentuk simple past. Atau simpelnya, kalau seseorang bertanya, kemarin kamu lagi ngapain saat aku telepon? Maka jawabannya, saat kamu nelpon, aku sedang cuci piring. Nah, itu adalah contoh past continuous, menjelaskan sebuah peristiwa di masa lampau secara spesifik dan ada progresnya. Berikut ini rumusan penggunaan past continuous. Pada kalimat positif, maka subjek lalu ditambah to be-nya was atau were. Nah, was digunakan untuk she, he, it, and I, dan saya, dan I. Sedangkan were digunakan untuk they and we, ya, mereka atau kita, gitu ya. Setelah to be, maka dilanjut dengan verb 1 ditambah ing. Lalu objek. For example, I was studying when my mother called. Saya telah sedang belajar misalnya ketika mama saya memanggil. Untuk kalimat negatifnya, maka subjek ditambah to be, ditambah not, ditambah verb ing, tambah objek. Misalnya yang tadi masih kata yang sama, kalimat yang sama, I was not studying when my mother called. Saya tidak sedang belajar, gitu ya, ketika mama saya memanggil. Nah, di sini kan ada when. When itu adalah salah satu ciri dari past continuous, gitu ya. Menceritakan. Jadi saya tuh tidak sedang belajar ketika mama saya manggil, gitu ya, lagi menceritakan, lagi menjelaskan sesuatu yang lebih spesifik. Nah, untuk yang interrogatifnya berarti to be diawalkan. To be diawalkan, to be was atau were plus subjek plus verb ing plus objek. Berarti was I studying when my mother called? Apakah saya sedang belajar saat mama saya memanggil? Yaitu untuk kalimat interrogatifnya. You understand? Good. Alhamdulillah.
have hit the session. Thanks for your attention. See you next week. Don't forget, study hard, stay at home, wash your hands, and take your health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.